berangkat lagi. Enggak. Rabbi 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 sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat kesehatan serta kesempatan untuk kita dapat berkumpul di aula yang mulia ini. Kedua kalinya, tak lupa kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yang bertema Galang Soliditas Ukhuwah Islamiyah dan Teladani Karakter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatonah, Amanah, Siddiq, Tabligh, Istiqomah dan Harmonis. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Qori Rahmat Hidayat. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geblek kulit tiang bersalam lah kemudian kedengaran. Berarti dia belum sarapan atau gimana nih? Ya kasih dia sarapan kantun kalau begitu. Beli sarapan berbungkus daun salam di Andalas. Jauh deh. Jauh. Minumnya Panadol karena makan udang berkali-kali. Artinya ini salam harus dibalas, maka diulang sekali lagi agar afdol. Kain sulam bukanlah disulam biasa, karena terpatri di Baitullah. Cakep. Ya. Coba pada buka kotak niki juga buat sedotai ini segini. Ini salam bukan salam biasa.
karena ini jalan menuju ma'rifatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru arah suara. Alhamdulillah. Ada bukan konsep Al-Quran. Baik, izin Prof yang sampaikan sedikit laporan untuk kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahu adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Majelis Halal Bihalal Akbar LUP 2022-2023 yang insyaallah Allah berkahi, Allah sehatkan, Allah cukupkan rezekinya, dan Allah segera panggil kembali untuk menuju Baitullah. Dan masjid yang kita banggakan adalah Masjid Nabawi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hormati, ini Profesor, tak mudah menghadirkan beliau. Sampai beberapa kali kita rapat, diskusi, merubah sebuah schedule, tetapi kami tetap berharap Profesor bisa. Beliau mengatakan samina wa ta'na, nurut doang tiang kanda haji. Nah, kalau dia bilang kanda haji berarti umur beliau ini bisa ditebak jauh lebih muda daripada tiang. Walaupun usia boleh tua, tapi wajah ya boleh lah. Boros di umur, hemat di wajah. Kemudian para sponsor yang hadir bersama kami, terima kasih tiada hingga, yang menyebabkan kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan seenak, senyaman, sebagus hari ini. Karena kalau kami sampaikan Pak Prof, kami terdata di grup yang mulia ini 192 orang yang menyatakan diri dengan list bisa hadir 158. Jadi kalau kita hitung dari sini 1 sampai yang ke paling akhir itu adalah 105 menit. Betul ya, 158. Walaupun yang lainnya sedang berada di dalam, insya Allah akan tiba bersama kita. Nah, maksud diadakan kegiatan niki adalah sesungguhnya pada masing-masing regu, pada masing-masing rombongan, kegiatan-kegiatan silaturahmi ini sesungguhnya sudah berjalan. Akan tetapi ada sebagian besar yang menyatakan bagaimana kalau kita menggabungkan sebuah silaturahim ini, komunitas ini menjadi wadah yang kita menjadi satu, seperti waktu kita awal-awal sebelum berangkat LUP 22 dan LUP 23. Tapi karena kebijakan pemerintah menyebabkan kita berangkat berbeda, tapi sesungguhnya kita adalah satu. Dan pada kesempatan kali ini untuk menyatukan kembali lewat yang namanya PASIH. PASIH itu adalah singkatan Forum Alumni Silaturahmi Ibadah Haji. Karena tidak ada namanya di sini, sehingga pada saat pembukaan yang kemarin ada majelis haji, mereka melihat spanduk kita yang sudah terpasang, dan beberapa di antaranya bertanya, dan ada banyak yang mendengarkan Pak Haji Nasruddin maksudnya. Yuh, hebat, keren. Berarti kita bisa masuk setelah pulang dari haji ya? Langsung dijawab oleh Pak Minas. Oke, siap, silakan. Karena ini ada grup mulia, grup yang hebat, yang anggotanya syaratnya terlalu tinggi. Harus dia pergi ke Baitullah dulu baru bisa bergabung. Dan Bapak Ibu ini adalah orang hebat dan orang mulia, dan insya Allah sanggup, bahkan ingin kembali lagi sebagian besar berkeinginan. Maka mitra kerja kita siap memfasilitasi Bapak Ibu. Ada Zenta, ada Patra, ada Sabira di sini. Kalau Bapak Ibu langsung monggo. Dan BSI siap merinci setiap rupiah untuk kita salurkan, kemudian akan bekerja sama dengan mitra-mitra kerja kita. Namun Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan walaupun sudah didukung oleh sekian banyak mitra ini tidak akan berarti tanpa kehadiran Bapak Ibu sekalian. Untuk itu kami mengaturkan apresiasi yang sebesar-besarnya, sehingga kalau tidak ada Bapak Ibu, bagaimana pula rupanya kalau Prof nanti menyampaikan materi yang keren dan luar biasa, dengan mencontohkan, dengan meneladani sikap
cepat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kami sudah menyiapkan ada kameramen sebagai tim pembuat kreator. Dalam hal ini ada dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kemudian ada satu di belakang itu dari Dinas Pendidikan, dan kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Jadi setiap para mitra kerja ini beda-beda bentuk donasinya. Alhamdulillah. Itu sekiranya yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini, karena mengingat banyaknya agenda pada kesempatan libur kali ini, dan undangan-undangan bukaan ziarah haji terutama sudah berjalan karena dia sudah pasti agendanya. Beda dengan kita dulu sampai menunggu detik-detik, sehingga catering beberapa kali kita tunda karena menunggu keputusan kebijakan pemerintah saat itu. Baik Bapak Ibu, tidak ada kenyataan lagi yang bisa kami sampaikan, akan kita simak secara langsung tausiah yang nantinya disampaikan oleh Profesor Dr. Tuan Guru Fahrul Razi Dahlan, KIH SSMA, dan beliau saat ini masih aktif sebagai Sekjen IBNW dan Direktur Pasca Sarjana UIN Mataram. Mohon tepuk tangannya sekali lagi buat beliau. Ibu angkat kedua tangannya berkata, pasti itu singkatan Fatona, amanah, sidik, tablik, istiqomah. Setelah kita mengatakan tangan begini, terus tangannya diginikan, harmonis. Kita coba dia. Kita coba dia. Pasih Kota Mataram. Dan belum hafal. Pasih Kota Mataram. Ini sampai selalu angkat sekali. Itu bisa menjadi riwayat kita. Pasih Kota Mataram. Pasti dan harmonis. Sekali lagi, Pasih Kota Mataram. Pasti dan harmonis. Kesepian tanpa kekasih. Cakep. Saya ulang, kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Maka jangan keluar dari gedung kuliah itu. Itu tandanya Bapak Ibu kesepian. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Umum Haji Azizuddin SPD Reses. Acara selanjutnya yakni Mahalul Qiyam yang akan dibawakan oleh Hadrah Majelis Asy-Syifa. Untuk itu kami harapkan seluruh hadirin untuk berdiri. Ya Nabi salam
Yang jawab salam sekali lagi kami doakan berangkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab sekali lagi, mudah-mudahan kita berangkat berkali-kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah wa wada'atillah wa barakallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fi maqam tanzilih. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan, saya hormati, saya ta'zimi seluruh unsur pengurus Persatuan Ibadah Haji Kota Mataram yang disingkat PASEH. Ada ketua, alhamdulillah Anda Ustaz Haji Azizuddin Mkes, Wakil Ketua Miladunas, dan seterusnya yang hadir pada kesempatan ini yang saya muliakan, para direktur travel yang sempat hadir yang saya muliakan, mudah-mudahan lancar terus banyak jamaah yang banyak jamaah banyak berkah, insyaallah mabrur dan mabrur insyaallah, amin. Para haji hajjah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum yang menyampaikan nasihat-nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sampaikan pertama, mohon maaf, dia sendiri tidak pakai peci haji, biar kelihatan lebih mudah misalnya. Ya, kalau kita pakai peci haji kayak ketuaan ini kelihatan lingsir sekali. Jadi kita pakai peci hitam, ya, karena banyak undangan. Ini ada 5 undangan harus ya kita hadiri undangan jamaah haji. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, yang mohon maaf tidak pernah bisa hadir pada waktu pertemuan ya silaturahim yang dilaksanakan setiap bulan, izin karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Hari ini alhamdulillah kita semua masuk dalam lingkaran orang-orang yang fasih. Orang yang fasih. Kenapa? Karena orang yang fasih saja yang bisa menjawab pertanyaan munkar dan nakir. Qul lahu bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih. Maka sangat filosofis ya, nama persatuan kita ini dengan persatuan PASEH. Apa panjangan PASEH itu? Forum Alumni Silaturahim Ibadah Haji Kota Mataram, disingkat PASEH. Kemudian tujuan utama, misi utama PASEH ini adalah pasti. Ya, pasti apa? Pertama, pasti kita mati. Nah, itu satu. Tidak ada tawaran pun itu. Tidak ada tawaran. Pasti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti. Yang kedua, pasti kita berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pasti kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Karena orang-orang yang pernah berhaji, maka pasti jaminannya adalah surga. Ibu Haja, mau masuk surga? Silakan, saya tinggal duluan. Kan syarat orang masuk surga ya meninggal dulu. Jadi
kita pasti mendapatkan fasilitas Allah yang namanya surga. Kenapa? Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Belum tiang alhamdulillah mendapatkan haji mabrur dan plus haji akbar. Bonus buat kita haji akbar karena kita wukuf pada hari Senin. Sengaja. Biar ibu itu semangat karena kita wukuf pada hari Jumat, maka kita dapat fasilitas haji akbar. Orang yang mendapatkan wukuf pada waktu ada hari Jumat, maka dia dapat haji akbar sama pahalanya dengan dia ibadah haji 20 kali. Wah, keren. Alhamdulillah. Berarti ya kelompok fasih adalah kelompok yang pasti mendapatkan haji mabrur, pasti mendapatkan fasih Allah. Dalam hal ini adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara rahimakumullah, ada nasihat dari Rasulullah SAW. Suatu waktu Rasulullah di Masjid Nabawi seperti kita lahir, duduk di majelis ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma afdal ma ya rajul?" Ya Rasulullah, lunasan Nabi paling afdal, Nabi paling mulia satijanin Allah Ta'ala dipakajanya. Nabi pemberian Allah yang paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Pertanyaan seorang sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma afdalu ma u'tiya ar-rajul min Allah?" Apa yang Allah berikan yang paling mulia yang Allah berikan kepada hamba-Nya? Rasulullah menjawab, qala Rasulullah SAW, al-imanu wal Islam. Yang pertama, bonus yang paling hebat yang Allah berikan kepada hamba-Nya, pertama adalah iman dan Islam. Siapa yang punya iman dan Islam, maka otomatis dia pasti masuk surga. Kalau orang sudah beriman maupun orang sudah berislam. Makanya Allah di dalam Al-Quran, kalau urusan amal ibadah, yang dipanggil orang yang beriman, bukan orang yang berislam. Contoh, qad aflahal mu'minun. Allah sudah mengatakan qad aflahal muslimun. Kenapa? Karena orang mukmin itu adalah orang yang siap sedia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu orang mukmin. Tapi urusan kematian, urusan mati, Allah tidak menyebut orang yang beriman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Kenapa tidak dalam keadaan mukmin? Itulah rahman rahim Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Kalau seandainya syarat kematian itu hanya mukmin, berat orang itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah cukup memberikan garansi jaminan, jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Makna muslim pada ayat ini adalah orang yang faqad asyhadallahu taala inda mautihi. Cukup dia bersyahadat saat dia mati, orang itu sudah muslim. Meskipun dari baru dia balik sampai dia sampai ke maut masih berdosa kepada Allah SWT, tapi di akhir hayat dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wajabat lahul jannah. Orang itu masuk surga. Orang yang mati sekedar ucapkan syahadat saja dia masuk surga. Itu maknanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Seandainya illa wa antum mu'minun, berat. Betapa banyak orang yang tinggalkan sholat, betapa banyak orang yang tinggalkan zakat, betapa banyak orang yang tinggalkan haji karena meskipun dia mampu tapi tidak mau melaksanakan, betapa banyak orang yang tinggalkan zakat dan melaksanakan. Tapi kalau orang yang musyrik
yang menyaksikan bersyahadah di ujung akhir hayatnya itu, dia mendapatkan fasilitas dari Allah SWT masuk surga. Meskipun dia dulu ya sebelum masuk surga ya masuk neraka dulu lah dia kan. Nah mungkin sama surganya luluh dengan orang yang berdosa. Kemudian di ujung akhirnya saja dia bersyahadat, beda dia surganya. Nah itu nikmat pemberian Allah yang paling besar, yang paling utama, yang pertama adalah al-iman wal Islam. Yang perlu kesani alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua Rasulullah jawab, ya afdalu ma utir rajul al-iman wal Islam. Yang kedua Rasulullah katakan as-sihhatu wal afiyah. Dijamin sehat wal afiyah. Itu pemberian Allah yang paling hebat. Sehat wal afiyah. Seenak-enak makanan ini kalau dalam keadaan sakit, tidak enak dia. Apalagi sakit gigi, ya Allah. Dan baik sakit gigi. Ajak gigi Z ini. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Ajak. Dia menidap sakit gigi kata. Sekarang sakit gigi dari dengan baik sakit gigi dia. Dengan kantong besi di sini. Sekarang sakit gigi begitu. Ya Allah, itu namanya sehat wal afiyah. Maka syukurlah kepada Allah bahwa kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu afdalu ma ya rajul. Sesuatu yang paling afdal, yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita adalah sehat wal afiyah. Salah satu indikator orang sehat itu adalah sehat batin. Sehat batin ini paling penting, sehat batin. Betapa banyak orang sakit, fisiknya sehat, tapi batinnya gersang. Kita orang Muslim, orang yang beriman, orang yang paling tenang hidup. Orang yang beriman kepada Allah, manusia yang paling tenang hidup. Dalam riset tahun terakhir ini, riset di Amerika, di Eropa, ya, ada seorang peneliti dari Harvard University bidang kesehatan. Dia meneliti sekitar 1.000 orang tentang bagaimana pola hidup dan pola tidur. Ternyata 90% dari semua sampelnya itu tidak bisa tidur kecuali pakai obat penenang. Ini penyakit orang barat sekarang. Tidak bisa tidur kecuali dia pakai obat penenang, obat tidur. Penyakit mereka dulu penyakitnya tidak bisa tidur malam itu. Apa istilah medisnya kan? Insomnia. Penyakit insomnia yang tidak bisa tidur ya malam, apalagi siang. Nah, kalau umat Muslim pelonggong dia tidak perlu minum obat. Naik aja masjid. Naik aja masjid. Pada waktu sholat Jumat, begitu khotib, alhamdulillahirabbil alamin, semuanya merunduk jamaah. Ajaib, tak perlu minum obat, langsung sudah merunduk semuanya. Ajaib, tak perlu dibangunin. Begitu bilang khotib, bilang barakallah, langsung ngasih. Tak perlu minum obat, saking hebatnya hati orang yang beriman. Maka Allah katakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketenangan batin ini yang hebat. Dan ini mahal. La ya'rifu qadra sihhah illa al-marda. Tidak ada yang mengenal hakikat kesehatan itu kecuali orang yang sakit. Dia dua sakit doang baru tahu artinya begitu manfaat, begitu fungsinya, berkah yang namanya sehat. Maka Allah pantas melalui lisan Rasulullah SAW memberikan kemuliaan ya afdalu ma u'tir rajulu al-iman wal Islam was sihhat wal afiyah. Sehat wal afiyah. Salah satu indikator orang yang sehat itu adalah sering-sering silaturahim. Karena silaturahim itu membuat kita awet muda.
kata ketua pasnya tadi nggak mau anggap dirinya tua gitu, anggap dia muda. Kenapa beliau muda? Karena sering silaturahim. Buktinya hadis Rasulullah SAW, man aroda ayyubsata lahu bi rizqih wa yudhara lahu bi adarih falyasil rahimahu. Siapa saja yang ingin dibentangkan rizkinya, diperluas rizkinya, kemudian diperpanjang umurnya, resepnya hanya satu, silaturahim. Silaturahim. Apa sih sebabnya silaturahim itu bisa memperpanjang umur? Di mana logikanya? Apakah bisa silaturahim itu memperpanjang umur? Ya. Yes, naam. Logikanya bagaimana? Ibu, kalau di rumah aja mumet, kalau dia aja di rumah mumet, begitu kita hadir di majelis pengajian, kita pakai jilbab baru, kita pakai gamis baru, tedong baru, meskipun masih ngeridit. Bisa contoh, tapi ibu aja jangan, enggak ngeridit. Yes, langsung. Biarlah kami yang laki-laki yang ngeridit. Ibu jangan langsung lunas tanpa bayar, dan yang lunas tanpa bapak. Makanya dia kalau pergi ke mall, saya selalu gandeng istri saya gandeng gitu. Apa kata orang, mesra sekali Pak Bro, mesra sekali, karena dia lepas istrinya. Sengaja yang gandeng itu, kalau saya lepas dari habis dompet saya. Ya beli macam-macam, saya gandeng aja supaya bisa kita arahkan. Sama kayak kalau istri saya minta emas, tulis minta emas, selalu diam saya. Diam aja. Hanya dia taruh. Ini kantor ini kalau minta emas diam aja. Dan itu kata pepatah, diam adalah emas. Itu cara menjawab itu diam. Tidak usah dikeluarkan, diam. Karena diam itu adalah emas. Ternyata begitu pentingnya yang namanya silaturahim. Jika orang yang silaturahim itu, maka dia diperbanyak umurnya oleh Allah tadi. Kalau kita diam aja di rumah, perlu refreshing, perlu jalan-jalan, sehingga ya kita tenang pikiran, tenang hati, menyebabkan kita rileks. Akhirnya ya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ibu kalau diam ngomong dan kesemutan gitu. Pernahkah semua kena penyakit diabetes? Semua. Pernahkah semua kena penyakit diabetes? Tidak. Ternyata rahasianya semua itu silaturahim. Sejauh-jauh temannya itu pasti cipika-cipiknya. Ini baru beda kelompok aja nggak tegur teman. Baru kita beda kelompok saja nggak mau tegur teman. Ternyata semut itu pelajaran bagi kita. Makanya Allah abadikan dalam Al-Quran surat semut. Karena semut itu pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Semut itu tidak pernah kali tegur sapa sama temannya. Coba aja kalau lihat. Semut berderet berjalan berderet. Kalau ada temannya di luar sana dia kejar. Sekedar hanya sekedar bertemu, sehelo, assalamualaikum, bisa semangat, bisa kalah dengan prinsip hidupnya semut. Maka orang yang selalu silaturahim itu diberikan umur panjang, rezeki pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah. Ternyata sehat wal afiat itu adalah barometer, sesuatu yang paling Allah berikan mulia setelah iman dan Islam. Gila ya Rasulullah. Wa madzalika ya Rasulullah. Lagi bertanya sahabat, Arak Malik Rasulullah. Arak Malik sesolah sebelum itu. Ya, di samping iman Islam, rezeki paling sholat, sehat walafiat, rezeki paling sholat. Arak Malik sesolah itu. Arak al-aqlus salim. Akal yang sehat.
akal yang sehat, pikiran yang sehat. Karena dalam pikiran kita itu ada husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amrani yuprihan, kata Imam Ali. Ada dua hal yang menyebabkan kita terus bahagia, Bu. Ada dua yang menyebabkan kita bahagia. Yang pertama adalah husnuzan billah. Kita husnuzan kepada Allah. Kalau kita tidak husnuzan kepada Allah, tak ada hati yang disangka-sangka kepada Allah. Kalau kita husnuzan kepada Allah, lebih baik sangka kepada Allah. Kenapa? Karena sangka itu adalah obat penenang. Yang kedua, kata Imam Ali, husnuzan bil ibad. Kita berhusnuzan bersama manusia. Ya kan, kita curiga, curiga itu penyakit itu. Maka orang yang selalu bahagia, selalu positif thinking, selalu berpikiran positif. Ternyata orang yang berpikir tenang itu rizki yang Allah berikan, yang paling mulia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Yang menumpuk. Kemudian lagi cucu menangis, belum cucu yang diurus, belum anak yang diurus, belum menantu diurus, sudah 1001 masalah. Tapi diberikan ketenangan berpikir, dan itulah hebatnya kaum ibu. Anissa itu kenapa Anissa? Kaum ibu-ibu Anissa, kenapa? Karena ibu-ibu itu halus perasaannya, Bu. Ibu halus perasaannya. Karena ibu halus perasaannya, maka ibu-ibu disebut makhluk halus. Halus perasaannya, halus perasaan. Makanya ibu-ibu itu diberikan kelebihan energi oleh Allah SWT yang diberikan kepada bapak-bapak. Kalau bapak-bapak paling kuat gendong anaknya sejak wajah. Tapi kalau ibu, 24 jam tanpa berhenti gendong anak. Kenapa? Karena dia melakukannya dengan perasaan, dengan rasa. Betul kata lagu Karinas, ya. Kasih ibu sepanjang jalan, kasih bapak jalan-jalan. Jadi orang yang berpikir positif, al-aqlus salim, itu pemberian karunia yang Allah berikan kepada hamba. Nah, di saat kita kumpul-kumpul seperti ini, apalagi kita masuk dalam golongan orang-orang yang fasih, orang alumni ibadah haji kita seperti ini, kita ada zikir, ada salawatan, ada pengajian. Itu salah satu terapi untuk menenangkan pikiran kita. Karena pikiran itu bisa membawa segala-galanya. Orang sering naik darahnya. Kenapa? Pikiran. Periksa ke dokter, tidak ada penyakitnya bapak ini. Ada pikirannya terlalu banyak. Ternyata orang yang memiliki aqlus salim, pikiran yang tenang, adalah rezeki karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Itu tidak bisa dibeli dengan harta benda yang sebanyak apapun. Itu makanya Rasulullah katakan, afdalu ma utiyar rajulu al-iman wal islam, as-sihhat wal afiyah wal aqlus salim. Kira ya Rasulullah, masih aja sahabat bertanya, apakah ada lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, al-qalbus salim, hati yang tenang. Pikiran dan hati jika tenang, itulah manusia paling bahagia. Itulah manusia paling bahagia. Kata Rasulullah SAW, laisal ghina an kasratil aradi, walakin al-ghina binan nafsi. Bukan orang itu disebut kaya raya, orang yang punya harta benda banyak melimpah ruah, tapi orang yang disebut orang kaya, kata Rasulullah, adalah orang yang punya kaya hati. Kayak ibu-ibu aja, kayak belum-belum mami-mami dia kaya hati. Mana orang yang kaya hati itu? Kaya yang selalu zakiran lillah, hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantas lagi bilang apa? Jagalah hati, jaga kau badai, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah
lagi. Langsung kabur jamaah perempuan. Akhir poligami. Hati. Barometer orang kaya itu hati, Bu. Banyak orang kaya harta benda materi dan puas-puas. Ini cukup. Pantas Rasulullah bersabda, manusia dunia akan cukup sampai tampil piwih si anak. Apa kena mati? Tak akan pernah puas manusia itu sampai mulutnya ditampal masukkan anak dalam mulutnya. Artinya kematian. Mau terukur namanya nikmat dunia, Bapak Ibu. Ukuran nikmat dunia itu hanya berapa senti? Ukuran nikmat dunia itu hanya berapa senti? Coba kalau itu dari mulut ke tenggorokan, berapa senti? Mulut ke tenggorokan, berapa senti? Berapa senti? Kira-kira berapa senti? Mulut ke tenggorokan. Ada 5? Ada 5 senti. Mulut ke tenggorokan. Kata Rasulullah, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughfir. Allah menerima taubat hambanya sebelum taubatnya sampai nyawanya sampai gorgorok, sampai tenggorokan. Kenapa tenggorokan menjadi batas taubat kepada Allah? Jawabannya adalah tenggorokan adalah haddu nikmatin dunia. Tenggorokan ini adalah batas akhir nikmat dunia. Coba, belum kau makan buah, belum kau makan napi jajan, gak ada nikmat. Mau tenggorokan ini udah liwat dari jari. Memberuan nikmat rezeki tiga udah lewat tenggorokan yang sudah lain saja. Ternyata ukuran nikmat dunia itu dari mulut sampai pada tenggorokan berapa sen? Berapa sen? Maka beruntunglah orang yang menerima mencari nikmat Allah yang berkilometer jumlahnya nikmat Allah. Maka ya Rasulullah berikan penjelasan, innalillahi ta'ala mi'ata nikmat. Allah memiliki 100 nikmat. Dikalkulasi nikmat dunia, nikmat akhirat, nikmat surga, semuanya dikalkulasi oleh Allah SWT. Jumlah semuanya 100. Wahidatun tanzilu ila dunya. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia. Wa baqiyat tis'un wa tis'una fil jannah. Dan berhenti dan tetap nikmat yang ada dalam surga itu 99. Satu nikmat Allah turunkan ke dunia, 99 nikmat ada dalam surga. Coba. Satu nikmat saja kita tidak bisa bersyukur kepada Allah SWT. Pantas Allah berulang-ulang kali menyebut bagi ayyi ala rabbikuma tukadzib. Berapa kali disebut dalam Al-Quran surah Ar-Rahman? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jin manusia, nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustai, kau bohongi, kau tak bisa syukuri? Padahal hanya satu nikmat saja. Bagaimana jika nikmat yang 99 itu plus nikmat yang paling hebat adalah berjumpa dengan Allah SWT? Satu nikmat aja tidak bisa syukur kita. Maka Allah memberikan kita rangsangan bahwa tidak semua orang bisa bersyukur. Hanya sedikit hamba Allah yang bisa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Hanya sedikit bahasa sakit. Sekecil, betul. Sekecil nasi sekecil. Sekecu. Nasi sekecil. Seculi. Nasi seculi. Sekecil. Coba. Apapun makna qalil itu qalil aja lagi. Sedikit. Maka di dalam Al-Quran ada dua makna yang maknanya sedikit. Kata qalil dan syait. Semua kita ini makhluk Allah itu syait, namanya sesuatu yang sangat kecil, kayak kuman. Mau langit, mau bumi, mau laut, mau
syai', sesuatu yang kecil sekali. Kenapa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi manusia syai', mau manapun kekayaannya syai' semua, gimana pintarnya syai'. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqul lahu kun fayakun. Jadi semua makhluknya syai'. Itu sebabnya ulama sering mengatakan kalau kita sering berdoa, syai'un lillahi lahul mulk. Itu dalilnya tadi. Kalau dalam Al-Quran Allah menyebut syai'. Syai' itu bisa makhluk, bisa hamba, bisa malaikat, bisa jin, semua syai' namanya. Maka saat kita bilang syai'un lillah, semua apa yang ada dalam alam semesta ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya syai'. Kalau ditanya, apa aja benar syai' itu? Karena Quran sudah bilang mengatakan syai' dalam Al-Quran. Maka kita semua adalah hamba-hamba yang sedikit. Maka di saat para ulama membaca ayat wa qalilun min ibadiyas syakur, langsung dia berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Allah, jadikanlah kami golongan orang yang sedikit. Masyarakat kita juga golongan orang yang sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit makan, sedikit macam-macam. Sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit ini enggak ada belum. Itu pemberian Allah yang mulia, yang hebat adalah Allah memberikan kita hati yang tenang. Hanya hati yang tenang yang bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Logo Bapak Ibu, pelajari ayat ini. Wadkhuli jannati di ujung akhir ayat ini. Tapi harus kita paham syarat wadkhuli jannati itu pertama nafsul mutmainnah. Punya hati yang tenang, iman yang kuat, akal yang sehat walafiat, semuanya mutmainnah. Tapi hati yang tenang tidak akan mungkin kita dapatkan hati yang tenang. Ada syaratnya. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbik. Segala urusan hidup ini kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua hal kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menganggap kepada manusia. Semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sakit, terang-terang baca innalillah, istighfar, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hutang-hutang, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak hutang, kita istighfar. Pasti Allah lunasi kalau udah punya uang. Makasih Pak Ketua yang baik, luar biasa. Pokoknya jadikan ketua seharus lama-lamanya. Ini ciri orang sehat itu berkeringat. Karena kita juga lahir ada sebab keringat dengan ibu bapak kita. Jadi syarat untuk orang yang tenang itu nafsul mutmainnah adalah irji'i ila rabbik. Kembalikan kepada Allah. Harap dijajarin nakal-nakal, baikkan air putih, bacakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kasih minum itu anak. Allah bukakan hatinya, Allah bukakan pikirannya, Allah bukakan peragawinya untuk dia menjadi orang yang baik. Doa Nabi ini kan? Subhanallah, itu namanya doa al-baqiyatus shalihat. Menara bijak-bijak sekat tahu ngaji baca air putih, air Nabi ini narmada, ya narmada awet muda. Paman syaribah ma'an narmada, paman awet muda. Kalau Abu Nawas kan tidak mau dia minum aqua. Wala aqua kelakwa Abu Nawas. Nah, ambil air putih Bu, bacakan doa tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kasih minum di anak kita, pupuk semangat itu. Terus lakukan barang itu. Suatu waktu saat istijabah Allah pasti rubah karakter anak kita. Sebebel-bebel dijajarin dikit.
papan luar sebelum al-baqiyatus shalihat mana nih Allah bukakan hati, Allah bukakan pintu kita rasa. Apapun saya jangankan siswa, kambing juga bisa. Setelah kanak-kanak memang anak milenial. Kalau kan zaman kolonial semua. Kolonial aja kita ini. Anak-anak yang milenial ini memang harus begitu. Makanya kita jadi guru, Bu. Begitu kita masuk ruangan kelas, baca doa. Niatkan supaya anak yang menjadi teduh hati menerima pelajaran. Pasti Allah kabulkan. Jadi kalau dia masuk kelas, nakal-nakal mahasiswa, udah diam begitu. Padahal ya di luar nakal-nakal. Saya punya keyakinan karena saya baca al-baqiyatus shalihat ini. Begitu saya datang dulu udah begini duduknya. Padahal kalau di luar dia cakram biasanya. Itu berkat al-baqiyatus shalihat. Subhanallah. Terus apa Pak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambil Ibu goreng sambal. Subhanallah walhamdulillah enak sudah sambalnya dulu. Kenapa? Karena langsung dapat berkah makanan itu, Kenapa? Karena membaca al-baqiyatus shalihat. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Al-baqiyatus shalihat dzalika khairun inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Hai orang-orang yang bertakwa, harus kau bersama orang-orang yang beriman, orang yang jujur, orang yang ikhlas. Berarti kita tak bisa masuk surga sendiri. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Belum dia tidak bisa masuk surga dapat syafaat kecuali dengan izin Allah SWT. Siapa yang diberikan izin untuk memberikan syafaat itu? Rasulullah SAW. Syafaat Rasulullah namanya syafaatul kubra. Syafaat Rasulullah namanya syafaatul kubra. Kalau syafaat ketua umum masih namanya syafaatus sugro. Kenapa hanya bukan Rasulullah yang berikan syafaat nanti di hari kiamat? Guru kelompok tiang, ulama kelompok tiang, habaib kelompok tiang, itu nanti akan berikan syafaat kepada kita. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Al-Quran mengatakan, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Coba Al-Quran. Pada hari kiamat nanti kami kumpulkan seluruh manusia, tapi ada ketua umum paseh di depannya. Bi imamihim. Ada imamnya di depan, ada gurunya di depan, ada ulamanya di depan, ada syekhnya di depan. Itulah mereka yang akan memberikan bimbingan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Allahu akbar. Takbir. Setelah takbir, takbir. Jangan hanya takbir aja, takbir. Traktir itu artinya kalau takbir kan hablum minallah, kalau traktir hablum minallah. Itu maksudnya. Nanti travel ya kita ini harus banyak traktir. Kita jamaah yang banyak takbir. Ya bunda ya jamaah yang banyak takbir. Kalau travel dia banyak traktir. Perpaduan antara takbir dengan traktir itulah namanya hablum minallah, hablum minannas. Itu maknanya fadkhuli fi ibadi. Baru ujung akhirnya fadkhuli jannati. Ibu mau saya bacakan ayat ini? Mau? Nanti di kuburan. Kan ayat talqin gitu ya. Ayat talqin kan biasa dibaca itu ayat talqin itu. Begitu orang di selesai makaman timbunan baru dibaca. Itu ayat akhir itu ya ayat Rasulullah yang bagi yang baca
yang Allah berikan, yang pemberian yang paling mulia yang Allah berikan itu adalah di samping iman Islam, sehat walafiat, akal yang sehat, hati yang sehat. Nah, yang terakhir yang afdalul ma'ruf ya rajul, apa yang paling utama yang Allah berikan kepada seseorang itu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, as-suhbatus salihah. As-suhbah as-salihah itu artinya tetangga, keluarga, teman, sahabat, pacu-pacu. Coba belum punya tetangga cerewet, sirik, jahil, punya tetangga tenang belum? Goreng sambal dari minyak dikerumunin sama tetangga. Begitu kita pakai pakaian baru tidak begitu, lihat Sopi dan masih ngebot sih. Ternyata teman yang baik itu, sahabat yang baik itu adalah pemberian Allah yang mulia buat kita semua. Bu, ada tempat curhat kan? Ada curhat ibu kan? Besti, kata sekarang. Ada saja teman dekat kita. Kalau ada teman dekat kita khianat, gimana perasaan? Ya Allah, sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Kenapa? Karena memang sahabat itu sahabat rasa saudara kandung. Di saat kita dapat sahabat yang baik, sahabat yang amanah, sahabat yang matonah, sahabat yang lagi yang pasti tadi itu yang pasti matonah, amanah, tabligh, istiqomah. Apalagi falinas istiqomah. Ya kita suami dapat istiqomah di rumah. Istiqomah dulu. Kata suami dapat istiqomah di rumah. Istiqomah dulu. Jadi kalau kita dapat teman yang kayak pasti dan itu matona itu, ya Allah, itu khairum minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu makanya ya forum kita ini adalah masuk dalam hadis Rasulullah tadi itu as-suhbatus salihah. Teman-teman, sahabat-sahabat, alumni-alumni, para jamaah haji yang sudah dapat predikat haji mabrur, haji akbar, nyatu kita dalam satu derap langkah perjuangan li'ila'i kalimatillah wa izzil Islam wal muslimin, istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam muamalah, istiqomah dalam silaturahim, insyaallah. Ya, itulah yang dimaksud tadi oleh beliau itu ayo ulangi kita ulangi, Masih Kota Mataram harmonis, jantung itu jantung. Dalam Halal Akbar ini kita galang soliditas ukhuwah Islamiyah ya, kalau di karakter Rasulullah, matanah amanah sejen tabligh istiqomah harmonis, insyaallah menjadi kenyataan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi wa ala kulli salihah bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masyidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu bistinabati ridha wa lakal hamdu idza radita 'anna daiman abada hamda syakirin hamdan radin hamdal mustaghfirin bil ashab kama yanbaghi li wajhika liman sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya munzil al barakat, Allahumma ya mu'ti al 'atiyat, Allahumma ya munzil ar rahmat, irhamna bi rahmatika ارحم والدينا، ارحم أولادنا، ارحم بناتنا، ارحم معيشاتنا، ارحم حياتنا، حياة الدنيوية الأخروية من الأيام ويقول اللهم يا مغني العطيات يا منزل البركات بارك لنا في أسماعنا
وبارك لنا في أقوالنا وبارك لنا في أزواجنا وبارك لنا في أمورنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في حياتنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا رب العالمين. اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسيا مشكورا ذنبا غفورا وتجارة لن تبورا وهي على رسول أخرجنا من ظلمات النور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا والدنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على خير محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. واللقاء العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yakni penutup dan salam-salaman yang akan diiringi oleh